Salah. Riana. Aku mau seblak, Riana. Enggak, lu kan Riani narik rambut gue, makanya gue begitu. Oh iya udah. Lu narik rambut. Riana. Salah. Hello guys, selamat datang di Riana, rambutku kemakan Riana. Gerarditan channel. Nggak nutup semua kamu. Makin beli gini makin nutup, Makin muter. Telekinesis dong. Excited! Bentar, HS edit mejanya terbang. Iya. Ntar HS juga bisa edit ini, bisa edit teleport. Gitu kan? Aku Keren ya? Teleport. Jadi berubah posisi. karena aku adalah sekret Riana. Pemirsa. Saya kira kamu sekretariat. Anjing gak usah lah, capek gue. Riana, kayaknya kamu butuh Makarizo deh. Tiba-tiba product placement. Rambut kamu kusut. Tapi Makarizo emang lagi pakai KOL kan? Iya. Makarizo, aduh sayang sekali nih. Sungguh sayang sekali mereka tidak product placement di sini ya. Iya, padahal ini Yang kemarin rame, ini pasti rame juga. pasti gitu. rame juga. Buat para band silakan kalau mau product placement ini kirim itu ya. Kita Contohnya ini Makura, tidak ada, ini udah Simba. Ini udah dibuat di Instagram. Saramonic adalah mic. Nggak ada Saramonic, nggak usah. Pemirsa selamat datang di ADC. Ada apa di Cilengsi? Ada apa di Cilengsi? Ada apa ya? Ada apa, Ci? Ada KFC. Iya, betul. Ada film apa di bioskop masih sama ya kayak yang di klip kemarin, masih ada Iya. film-film ini. Kita mau nonton. Ghostwriter masih ada, Sharkbait masih ada. Itu Sharkbait anjing, jelek banget anjing. Itu udah gue bilang ya, Dir. Iya, udah lu bilang. Terus ada Ivana, ada Thor, bagus. ada Minions, dan ada DC League of Super Pets. Nah, inilah dia yang kalian tunggu-tunggu. Kita akan mereview film Sakret Riana 2 Bloody Mary. Panjang ya. Iya, panjang juga ya. By the way, kalau kalian mau lihat ini catatan gue. Video ini akan menjadi panjang dan kalian tahu apa artinya kalau ADC videonya udah panjang. Kalau ADC videonya udah Silakan. 40 menit, 30 menit, kalian tahu apa yang akan Kalian terjadi tahu apa ya. yang akan terjadi. Oke, jadi sebelumnya kita langsung ini dulu, garis besar dulu. Nggak Riani nggak kayak gitu. Riani nggak gini-gini. Oke, sebelumnya menurut lo filmnya gimana? Bagus. Ini adalah sebuah gebrakan di dunia film horor karena ini horor gak sih jatuhnya? Apa fantasi? Fantasi gue sih jatuhnya. Fantasi. Kalau gue sih bilangnya Emang. film ini tuh judulnya nggak cocok sih, Sakret Riana. Apa? Lebih cocok ke Romy Rafael. Atau Rihanna No Way Home. Atau Rihanna No Way Home. Iya. Atau Karena terakhirnya ada scene si scene Rihanna. adegannya kayak Dia di Spider-Man No Way Home lah. Iya, mereka Ntar jangan Oh, di spoiler iya, dulu. Dan buat kalian yang mau menonton, semoga masih bisa nonton ya, karena beberapa hari lagi Pengabdi Setan 2 ada muncul. Biasanya kalau udah ada film box office itu film-film kayak gini tuh pasti berkurang teaternya ya. Oke, sekarang kita masuk dulu ya. Seperti biasa kalau film kayak gini kita masuk dulu kayak yang kita suka dulu deh. Iya, tapi boleh izin lepas lu gitu. Gerah banget. Ya, cemen. Ya udah oke. Gua ikut Cemen. cepol. Kalau kayak gitu jadi kayak Bloody Mary. Ini gatel lah. Gitu. Itu Bloody Mary. Kamu. Sakret Riana bercerita tentang Riana yang melanjutkan hidupnya setelah kejadian di film pertamanya. Oh, ini apa nih? Riani. Oh, bukan. Asia. Riani putus asa gara-gara ngelihat Riana poninya nggak pernah dibenerin. Sakret Riana 2 bercerita tentang Riana yang melanjutkan hidupnya setelah film pertamanya. Iya. Di mana dia tuh kehilangan bonekanya yang bernama Riani. Bobby.
Ternyata Rihanna satu itu universe. adalah satu universe Satu sama universe sama Bobby. Iya, jangan Nah. Riani itu sebenarnya adalah sepupunya Gian. Lu nggak tahu yang di awal-awal yang ada cewek lompat bunuh diri, inget nggak namanya siapa? Nina. Oh iya betul ya. Ada Nina. Nina ya? Apa Nina? Ini semua satu universe ini. Iya ya. Gue punya ide gimana kalau film-film hancur kayak gini tuh dibuat jadi satu universe sih. Ya, gimana kalau kayak gitu ya? Pasti lebih keren anjir. Bercerita tentang Rihanna yang akhirnya dia tahu kalau Riani itu yang hilang itu ternyata ada di sebuah sekolah. Sekolah asrama yang bernama Alodia. Akhirnya dia minta Elodia ya. Akhirnya entah kenapa yang entah kenapa itu asramanya itu lebih cocok nama Alodia itu kayak nama klaster ya. Iya gak sih kayak Alodia. Iya, Alogio. Iya, kayak gitu-gitu. Zepan. Kayak nama-nama klaster di Gading Serpong lah itu. Itu tinggal ditambahkan village jadi klaster sini, Alodia Village. Alodia Village. Jadi klaster masuk ini. tuh di Sumarekon tiba-tiba. Iya. Jangan-jangan asrama ini pendirinya Asrama Sumarekon. Dihilang jadi Akhirnya dia ini meminta ibunya untuk pindah sekolah ke Alodia. Nah, di sana dia ini ingin bergabung ke grupnya cewek-cewek kece yang diketahui oleh Elsa. Tahu nggak kepanjangannya Elsa? apa? Elsa, you wanna build a snowman. Do you wanna build a snowman? Jadi si Elsa ini kalau ada orang yang mau masuk di itunya, dia tuh ada tantangannya, ada challenge-nya. Challenge-nya itu adalah si Rihanna ini. Kok lu jadi udah jalan ceritanya? Ya- Sinopsis dulu. Ya ini Cok. sinopsisnya dong. Ya benar dong. Di challenge-nya ini si Rihanna ini harus one chip challenge. Pakui. Harus pakui challenge. Pakui challenge. Masa tiba-tiba Rihanna pakui challenge aja? Hilang wibawanya nih. Lu bagi Rihanna gini. Pedas sekali Elsa. Challenge-nya itu adalah si Elsa ini dia ini nyuruh si Rihanna untuk melakukan challenge Bloody Mary. Iya, Bloody Mary. Nah, dilakukan challenge itu, nah dari situlah mulai ada Ada teror. Teror. Ini seperti emang benar-benar seperti teror jing, benar-benar jing ini. Iya kan? Disclaimer dulu buat yang mau nonton silakan kalian tinggalkan video ini, nanti kalian datang lagi ke sini, kita berdiskusi di kolom komentar di bawah. Kita kasih waktu 1 sampai 3. 1 2 3. Oke, kita mulai dulu dari apa yang kita suka. Kalau gue yang pertama, sudah pasti yang gue suka tuh, gue nggak bisa membohongi perasaan ini ya. Gue sangat terkesima melihat setnya. Iya, Setnya bagus sekali ya. Setnya bagus. Benar-benar kalau itu kayak kelihatan tuh sekolah yang gue nggak tahu kenapa ada orang berpikiran bangun sekolah konsepnya kayak gitu ya. Kita tuh dibuat seolah-olah ini tuh sekolah fantasi. Gue pikir tuh anak-anak itu anak-anak punya kekuatan super kayak di film Kuntilanak 3. Ternyata enggak, itu anak-anak aja gitu kan. Anak biasa, cuman Rihanna-nya aja yang punya kekuatan kan. Kena kalau lu jadi orang tua, apakah lu akan mengirimkan anak lu sekolah di gunung gitu? Tentu saja tidak. Masa anak gua di benteng-benteng? Anak gua disuruh sekolah di tempat latihan tentara Belanda bangsa. Iya itu juga. Iya. Tapi tidak dipungkiri kalau setnya tuh bagus banget. Iya, setnya bagus sih. Mereka tuh bisa mencari kayak perintilan-perintilan tuh yang bener-bener vintage gitu loh, Eropa gitu kayak lampu, sofa gitu. Kamar gitu. Itu sangat mantep banget lah setnya. Tempatnya pun kayaknya itu angker beneran nih gua rasa. Pastilah, itu kan benteng kan. Iya. Kalau nggak salah itu Takeshi ya. Benteng Takeshi. Kepala sekolahnya ntar gini dong sama si Bisa Ega. Yang mulia. Kalah yang mulia. Murid kita tinggal 3 yang mulia karena diculik sama Bloody Mary yang mulia. Oh iya. Aduh, tidak apa-apa deh. Terus si Rihanna diwawancara. Rihanna, apakah kamu bisa menyelesaikan tantangannya? Doakan aku ya anak-anak. Mama, doakan aku ya di rumah agar aku bisa. Yang gue suka di film ini itu adalah jadwal premiernya sih. Jadwal premiernya tuh Karena pas. Tanggal 28. Tanggal berapa gitu kemarin? 28 Juli. 28 Juli itu tuh secara feng shui itu tuh satu suro keramat jati. Itu tuh untuk emang bagus hari-hari yang bagus untuk launching film. Iya betul. Katanya bisa menyambung kesuksesan. Menyambung ke Suksesan. Kan emang yang pertama sukses.
Yang pertama tuh kan 100.000. 100.000. 100 sekian 100 ribu. berapa? 100. 111.000 ya. 11.000. Yang pertama. Kalau ini kira-kira kalau gue prediksi lebih tinggi lah. 111.001. Tambah 1 doang. 111.001. Satu orang itu siapa? HS. Betul, HS. HS kan tumben-tumbenan ikut nonton Iya, kan. teman-temanan. Makasih HS, kamu telah menyumbang satu penonton. untuk Sekretariana. Selanjutnya, yang gue suka tuh adalah efek sih. Efek oke. Efek oke, cuma Maksud gue kayak untuk film Indonesia, efeknya tuh udah sedikit lebih maju ya. Jangan dibandingkan lah sama film-film kayak Sebelum Iblis Menjemput atau Gatot Kaca. Masih Iya. jauh. Tapi untuk Bunda lah. tapi ini tuh kalau dibandingkan dengan film yang sedang tayang sekarang Indonesia, tahu kan ada film apa Iya. di bioskop? Ya lumayan Ini sih lah. lebih ada effortnya. Bener-bener Iya. itu lebih ada effortnya. Iya. Jadi efek menurut gue oke. Lumayan lah, lumayan. Gradingannya juga lumayan. Gradingannya juga Nggak- untuk nggak film bikin sakit yang mata. mencekam juga ini enggak bener enggak Gak bikin sakit mata. Even saat gelap-gelap, adegan gelap-gelap yang merah-merah itu, yang mereka tuh lagi di dunia upside down Stranger Things itu. Itu tuh nggak bikin sakit mata loh. Tetap Iya, kita iya. bisa melihat orang pemainnya dengan baik, Iya, iya, terus iya. detail-detail setnya masih Iya, bisa iya, kelihatan betul, gitu. betul, Jadi betul. untuk gradingan juga masih oke. Sama ini sih apa hairstylingnya bagus sih, hairstylingnya Enggak produksi sih. Vladimir ini. Enggak sih. Cepolannya tuh Enggak sih. pas gitu di belakang, nggak di sini gitu. Kalau cepolannya di sini kan Kalau di sini tuh bukan konde, tumor. Kalau di sini ya. Tapi bener dong, hairstylistnya itu menjalankan tugasnya dengan baik. Mas mending cepolan si Vladimirnya di sini. Properti darahnya Jembatan sih bagus ya. Hah? Jembatan yang di terakhir yang pas Rihananya mau buang boneka. Oh iya betul. Wih, jembatannya indah sih. Bagus, Jembatannya indah bagus, sih. Bagus, Ya. bagus. Kayaknya di situ emang banyak yang lompat juga di situ kayak Iya, kelihatan angker. Kayak tempat orang-orang mau buang boneka kayaknya memang Emang di situ. situ. Terus juga spray sih. Kayaknya itu spraynya tiap hari diganti bersih Iya banget sih. benar. Kayak cerminnya juga gue suka nggak ada bekas sidik jari ya. Biasanya kan kalau cermin tuh ngeselin banget ya kalau Iya. ada digini-gini. Iya. Apalagi kalau abis ditempel-tempelin Oh, iya. ada bekas-bekas minyak hidung, iya. minyak muka. Apalagi kalau asrama kan itu kan bekas-bekas orang ya, nggak ada tempel-tempelan band-band Indo, nggak ada tempelan Slang. Wali ST12, Stiker slang gitu ya. Iya, stiker-stiker kayak. Kan mereka ya, cewek-cewek semua di situ, iya. cewek-cewek semua. Ya kenapa kalau Iya sih benar. Kan Cewek-cewek bisa aja kan slanker. bisa aja cewek-cewek suka Wali. Kalau ST12. cowok kan fans, kalau cewek slang pecin. Nah. Yang kita nggak suka apa nih? Iya, yang kita kira-kira? nggak suka adalah Inilah dia ya ini catatannya. dia catatannya. Kita keluarkan catatan yang 10.000 ini. Ah, kayak apa tuh? Yang gua nggak suka adalah kenapa dia kepikiran bikin film kedua. dan udah kepikiran bikin film kedua, endingnya dibuat seolah-olah bakal ada film ketiga. Iya betul. Itu dia. Itu yang awalnya harus disuarakan itu karena Di bedah. yang film pertama pun menurut gua Kita belum nonton. Gua belum nonton tapi Tapi dari film kedua aja kita udah tahu film pertama kayak gimana ya. nah udah dan ada datanya tuh data jumlah penontonnya 111.000 itu menurut gua bukan jadi patokan sesuatu orang yang harus bikin kayak gua kalau jadi mereka belum tentu pede tapi gua salutnya itu mereka pede dengan jumlah penonton yang 100.000 sebelumnya kayaknya lebih banyak viewersnya Close the Door nggak sih? iya kayaknya 100.000 itu lebih, Warintil lebih banyak iya viewersnya. kayaknya lebih banyak penonton live-nya Mursyid kayaknya. Jadi menurut gue untuk kalau misalnya ini sampai ada film ketiga, gue akuin berarti PH-nya sama sutradaranya Emang banyak duit aja. banyak duit aja. Banyak duit. Dan berani Buat modal sih, dan berani. Karena berarti dia bikin film itu emang karena passion, bukan Iya, bukan betul. nyari. Iya betul. bukan nyari Memang begini. passionnya berkarya kalau memang seperti itu ya udah. Keren. Salut. Billy Christian keren. By the way, Billy Christian tuh sebenarnya gue cukup suka beberapa karyanya ya, terutama yang Hysteria. Ini menjilat ya? Enggak serius. Tapi ini gue secara subjektif kan yang ini kan gue nggak suka. Oh iya betul. Iya kan. Yang Hysteria itu kalau lu nonton itu tuh kompilasi film horor gitu.
Nggak tahu dia ada salah satu di situ. Pokoknya yang gue tahu Hysteria itu salah satu film yang gue suka itu kompilasi film horor. Oke. Sama teror kalau nggak salah ya, itu yang ada rumah darahnya. Pokoknya itu mirip-mirip kayak gitu. Nah, entah kenapa dia ngide tuh tiba-tiba bikin film kayak begini tuh ya. Nggak tahu dia dapat habis nonton film apa atau habis lihat mungkin apa dia, gitu. Triana kan habis Asian Got dia Talent. terkenal banget kan di luar kan, kayak dia ikut kompetisi luar, yang Got Talent itu ya baru diajak kayaknya bisa nih diajak main film. Tapi ternyata emang beberapa fenomena itu biarkan jadi fenomena aja, Betul. nggak usah difilmkan Nggak gitu kan. semua harus difilmkan kayak. Yang gue takut ntar bakalan ada ini juga, misalnya tiba-tiba Citayam Fashion Week the movie gitu kan. Iya, gue Nggak takutnya semua- gitu. Atau enggak JJ the movie. Iya, gue takutnya nanti ada The Scared Bonge gitu kan. Di sini. Kayak lagi di Secret. Iya, The Scared Secret bonge, the kurma the begini. Iya, nanti ada JJ The Prisoner of Azkaban. Iya kan? Tiba-tiba. Emang nggak semua tokoh, nggak semua fenomena tuh harus dibuat film sih menurutku. Bonge No Way Home. Ada 3 varian bonge ya. Ada 3 varian bonge. Ada 3 varian bonge. Bonge atau- Far From Home, Bonge Citayam Fashion Week, Iya, Citayam Fashion Week, Week. The Awakening, Dokter Bonge. dan juga Dokter Dokter Bonge. Masuk ke cerita. Iya. Menurut gue, Gue udah bilang nggak nonton MU lawan Rayo Vallecano lo tadi. sore ini. Iya. Itu sore ini. Iya. Wah, itu gue nungguin banget itu anjir si Valedino ya. Valentino siapa? Itu AC Milan 2-0. Oke, yang pertama cerita itu menurut gue terlalu aneh, terlalu kemana-mana. Bahkan 1,5 jam gue nonton film ini tuh nggak ada konfliknya, nggak ada tensinya. Kayak film itu 2 jam anjing dan bener-bener 2 jam. Nggak ada tensinya, nggak ada scene Cek tiba-tiba tes darah. tes darah nggak ada. Bukan tensi itu, wow. Tapi tensi kaunang. 1,5 jam gue nonton film itu nggak ada tensinya. Jadi bener-bener gue tuh sempet udah ada di titik pengen nyerah, pengen keluar gitu. Tapi gue inget kayak, aduh kalau bukan karena ADC, gue udah keluar gitu. Karena capek banget, lama banget. Udah selama itu, penyelesaiannya dibuat dengan gampang banget. Gue tuh ngerasa kayak di prank. Kayak gue tuh berasa lagi nonton spontan. Uhuy! Kita bedah satu persatu detail-detail yang cukup. Oke, yang pertama kita mulai dari si Nina. Si Nina yang dikejar-kejar sesuatu, ya kan? Jadi di awal tuh dijelaskan ada salah satu murid di sekolah itu namanya Nina. Nina tuh dikejar-kejar, dikejar-kejar terus dia terjatuh. Kenapa semua film horor itu harus tokonya tuh dikejar-kejar dan terjatuh? Iya, betul. Padahal di situ nggak ada batu, Iya. nggak ada dia lagi kesandung, nggak ada keinjak margarin gitu Iya, kan? tidak Witchman, terang bulan Holland, nggak ada. Bulan Holland tuh. Kenapa harus dibuat dia tuh selalu tokoh film horor tuh lagi lari terus terjatuh? Iya, Itu iya, sangat iya. template Iya, gitu, template kodian. banget. Terus akhirnya dia dikejar-kejar, dia mundur, jatuh. Dari jatuh ketusuk patung. Ketusuk tombak yang ada di patung. Nah, sampai akhir film adegan Nina lari-lari itu nggak ada maksudnya apa-apa. Nggak ada dijelasin apa. Nggak ada maksudnya dia dikejar apa atau dia melarikan diri dari apa. Tapi melarikan dirinya konon kabarnya dari si bonekanya Riani. Riani itu. Si Riani, dia takut sama Riani. Iya. Untuk apa? Maksudnya adegan itu ingin menjelaskan apa? Nggak tahu padahal Riani sampai akhir ternyata nggak jahat. Nggak jahat Iya. gitu. Jadi maksudnya adegan itu ingin menjelaskan apa? Kenapa dia sampai mati gitu? Ya kan? Menurut gue yang nggak logis pertama. Lu ada yang pikirkan? Asramanya itu kayak penjara-penjara di Harry Potter anjir. Kayak lu nggak mungkin lu punya anak, lu kepikiran lu Taruh. pasti survei dulu dong. Nggak Betul. mungkin enggak. Lu ngelihat gimana caranya lu melihat sekolah yang se-creepy itu, ini adalah sekolah yang tepat untuk anakku. Iya iya. Gimana logika lu? Aku Iya. percaya kan anakku Iya. di sekolah Oh, iya. di sekolah ini. Oh, ngelihat tempat yang kayak gitu, ngelihat ruang-ruang kelasnya sama ruang-ruang sekolahnya kayak ini adalah lokasi yang tepat untuk mendidik anakku agar anakku menjadi cerdas dan masuk kuliah yang dia nggak mungkin anjir. Itu Nggak iya mungkin, sih. anjir. Itu Kayak ya betul. gimana gitu loh. Betul, itu betul. Logikanya di mana?
Oke, terus yang kedua ada sebuah berita, ada adegan ada sebuah berita terus Rihanna lagi nonton berita itu kan. Berita itu begini. Terjadi sebuah kecelakaan maut. Gue pikir tabrakan atau apa, kecelakaan maut tuh yang dimaksud adalah Nina yang jatuh. Iya. Kecelakaan maut anjing, apanya kecelakaan maut? Kecelakaan maut kan lo harusnya biasanya naik kendaraan. Maksudnya kayak terjadi sebuah insiden gitu kan. Insiden atau misalnya Kenapa kecelakaan maut? kayaknya penulisnya enggak, gue rasa nih Ger, penulisnya pas lagi nulis apa itu namanya ya? Terus dia tuh lagi Namanya kecelakaan. Apa ya kayak harusnya nemu. Nah, gue yakin nih abis penulisnya nonton ini, itu dia insiden. Maksudnya. Kosakata yang sebenarnya maksud kita itu tapi nggak kepikiran sehingga kita ganti kosakata lain yang menurut kita mirip-mirip. Ternyata pas kita nemu, itu iya. dia. Pas orang lain ingetin, oh itu iya bener. Kalau kecelakaan maut itu menggambarkan kecelakaan yang korbannya tuh banyak gitu, Iya. makanya dinamakan maut, Iya. ya kan? Misalnya Atau juga bisa jadi berita duka untuk sekolah asrama Alodia. Alodia, Kan betul. bisa kayak gitu. Bisa kayak gitu. Kenapa harus kecelakaan maut? Gak usah ngikut-ikutin ngomongan gua. Gue gak usah ngikutin omongan lu, anjir. Lanjut. Lanjut. Kan itu kan si Rihanna kan dibawa sama si Aura Kasih. Enggak, entah kenapa si Aura Kasih ini kayak mungkin agen asrama Alodia. Bu Clara. Iya, entah dia agennya atau dia Itu ada di film pertama. Atau Mungkin juga- kita nggak, makanya kita nggak Iya, nonton film gua pertama, nggak kita tahu ya. nggak tahu itu siapa. Makanya tadi gue bilang kan, gue mau nonton film pertama dulu baru kita review. Cuma- Tapi setelah sampai akhir nggak harus review sekarang. Iya betul. Gitu. Dan cuma yang gue lihat ini si yang Aura Kasih ini dia tuh kayak orang kepercayaannya orang tuanya si Rihanna gitu. Nggak tahu sih. Ya, pokoknya soalnya- kita nggak, kalau gue sih gue nggak berani ngejudge Ya, itu oke, karena oke, gue oke. karena gue nggak nonton film Oke. pertamanya. Yang gue bahas bukan si kedudukan si Aura Kasihnya itu apa, Siapa? tapi yang gue mau bahas justru dia kan ngebawa Rihanna ke sekolah itu. Harusnya jangan langsung dibawa ke sekolah itu dulu. Bawalah Rihanna ke Johnny Andrea untuk benerin poninya. Karena dia pasti gak bakal fokus belajar dengan poni yang seperti Ketutupan itu. kayak Iya, begitu. ketutupan ngeliat papan tulis, nanti gurunya nyangka dia meleng. Kalau nggak kayaknya, Iya. ini feeling gue kan belum nonton film pertamanya. Kayaknya Rihanna itu kenapa dia nutupin ininya tuh karena ininya luka bakar gitu. Tapi tadi enggak Nggak diliatin sih. Enggak, gua lihat dia sempet pas kan dia ditutup kepalanya dibawa sama Elsa dan kawan-kawan. Pas dibuka pertama kali Jret, oh iya. nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa ya? Iya, berarti nggak ada masalah dong. Nggak ada masalah, betul. Iya, harusnya benerin poninya dikit. Lu jadi kepala sekolah, ngelihat murid lu ada yang rambutnya kayak begitu, kayak Gege no Kitaro gitu, anime Gege no Kitaro. Diterima, kepala sekolah terima aja lagi murid aneh kayak gitu. Iya, kepala sekolahnya terima-terima aja lagi lihat murid yang cuma memperlihatkan seperempat mukanya. Kalau kata orang kan don't judge the book by the Betul, itu betul. by the cover. Iya. Tapi kalau covernya kayak gitu gue juga serem anjing. Iya, Iya kan? apakah tidak seram? Seperti anak yang terlambat imo. Jangan-jangan si Rihanna tuh pas kan ketutupan tuh. Iya. Nah, di sini tuh lagi ada AirPod. Kalau diginiin tuh ada AirPod. Bang. Lagi dengerin ini heavy metal. Bisa jadi. Metallica gitu kan. Bisa jadi, Siapa bisa tahu jadi. dia Rihanna ternyata nutup gini ternyata lagi pakai AirPod. Yang anehnya lagi adalah sekolah itu kan ada pembicaraan si Anna sama si Rihanna pas awal-awal dia bilang mau kuliah di mana di sini. Kampus mana yang mau nerima asal sekolahnya kalau kayak seperti ini menurut gua? Lagian kalau lu Lulusannya pada kemana? kalau lu pikirin sekolahnya tuh nggak jelas apakah ini itu SMA, Iya, SMP. betul, itu betul. Ya. Dari muka aja gue udah tahu anjing Rihanna itu mbak-mbak umur 30 tahun. Oh iya. Iya, Rihanna tuh 30 tahun. Ini tuh sekolah tuh sebenarnya apa? Karena kalau mau dibilang kayak si Anna itu mukanya anak SMP banget. Oh. Iya kan? Terus si Elsanya mukanya anak SMA banget. Iya Jadi sih. pemilihan castingnya ini loh, sekolah Alodia ini tuh mau dibuat jadi sekolah apa? Sekolah SMP, SMK, Apa kuliah atau madrasah. Tapi yang gua tangkap sih sekolah dia- fashion, sekolah mengemudi dia sekalian. supir alat taksi. Seenggaknya gue udah nangkep dikit clue-nya adalah dia ngebicarain kuliah, berarti mungkin ini SMA. Kita anggap aja ini SMA. Kalaupun ini SMA berarti casting directornya lu malas banget nyari Iya. talent ya. Nah, kalau enggak antara casting directornya yang nyales nyari talent atau enggak storytellernya bikin cerita seenak udelnya aja Iya, gitu. iya. Rihanna ditaruh di SMA gitu. Mendingan sekalian Rihanna-nya tuh dianggap orang kuliahan aja gitu nggak sih? Betul. Iya kan? Betul. Karena liat mukanya Rihanna tuh beneran kelihatan Mohon maaf banget. Mohon maaf banget ya Rihanna kalau nonton ini, tapi beneran muka Rihanna itu
kelihatan banget dewasa, mbak-mbak gitu loh. Iya. Bukan yang ada orang yang 30 tahun tapi mukanya masih SMA. Let's say Abi Bayu. Dia kalau dimasukkan di scene SMA itu masih bisa berbaur dengan anak-anak SMA. Jadi yang salah sebenarnya bukan Rihanna-nya, bukan siapa, tapi storywriter-nya sih. Iya kan? Penulis skenario-nya kalau menurut kalau Sikap bagi dua, tidak naik juga tekan sama-sama. kalau kata gue. Iya. Oke. Dan ini juga tidak jelas latarnya ini tahun berapa. Kayak mungkin bajunya kayak sekolah-sekolah zaman dulu. Let's say lah kita bilang ini mau bilang nih kayaknya ini cerita jadul, tapi mereka udah megang smartphone. Menemukan smartphone, makannya burger. Emang iya makannya burger? Nggak ada makan. Tapi pernah pasti makan burger. Pasti lagi break misalnya lagi. Ya udah itu gak usah dibahas, mau dia mesen Misalnya makan burger. lagi nggak syuting kan. Misalnya eh. lagi break syuting, pengen makan burger, Gojek boleh. Iya, tapi Burger King tuh. Burger King adalah burger yang Gak usah product placement, gak dibayar Burger King nggak pernah promo. Burger King kalau mau ngejilat itu yang lagi promo kemarin si Dwiki burger apa itu? Boom Burger gitu Boom misalnya. Burger. 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 Kalau mau lanjut silakan Boom Burger telepon ke Red Squad ya. Oke, siap. Bagus. Lanjut. Rihanna pindahan sekolah tapi bawa koper itu koper laptop. Iya, koper laptop. Tau nggak kayak film apa? Kayak film Mr. Bean. Iya bener. Mr. Bean Holiday. Laptop tasnya itu kayak tasnya Mr. Bean anjir. Iya. Padahal lu tuh mau pindah sekolah. Mau pindah sekolah harusnya lu bawa koper travel anjing. Jadi At least dia mau ke asrama kan bawa kopernya itu kurang gede anjir. kayak udah gitu maksudnya kayak apakah Rihanna nggak bawa speaker? Apakah dia cuman bawa daleman doang? Daleman sama baju? Sama baju? Enggak, daleman sama buku. At least Buku tulis. At least sepatu lah. Iya. Di koper itu nggak muat sepatu bahkan gitu. Iya. Ya kan? Gak muat. Atau mungkin berpikiran positif dikirimkan belakangan. Iya, barang-barangnya. mungkin barang-barangnya dikirimin lewat paket. Tapi lewat kalau mau gosen. dibilang kayak gitu, berarti Rihanna ngeprank karena maknya udah ngirim ke asrama itu, 4 hari kemudian Rihanna keluar. Oh iya betul juga. Iya kan? Iya betul juga. Rihanna nggak nyampe sebulan tuh di situ. Kayaknya Nggak nyampe seminggu Iya, malah kayaknya di nggak sekolah nyampe. itu. Tau nggak apalagi Apa? yang off kedua, yang off lagi berikutnya? Apa? Kan si Rihanna kan bikin ini kan, si Rihanna habis Bloody Mary gitu kan, Iya. nggak terjadi apa-apa. Terus temennya mulai hilang satu-satu, terus gue bingung dia dimusuhin atau enggak ya? Tapi intinya dia Dia telepon dimusuhin karena orang-orang nyangkanya si orang-orang yang hilang ini gara-gara gara Rihanna. Terus kekuatan Rihanna. dia udah mau packing pulang tuh, Iya. mau packing pulang tapi nggak jadi pulang karena ditelepon bapaknya. Iya betul. Ya kan? Maksud gue kayak ini bapaknya Rihanna, Ini bapaknya aneh banget nelpon juga. di hari ketiga. Iya. Wah, kamar kamu bagus banget ya, Rihanna. Padahal baru dibuka loh, baru Iya. dibuka ngeliat mukanya Rihanna dong. Wah, itu Wah, kamar kamu bagus ya. banget. Padahal yang diliatin bukan ranjang, cuma tembok. gitu. Iya. Jadi kayak Itu kamar kamu ya kelihatan nyaman banget. kenapa bapaknya nelpon di hari ketiga gitu? Iya. Wah, mungkin karena kan digambarkan bapaknya sibuk kan. Iya. Tapi kalau misalnya ternyata bapak lu sepeduli itu, harusnya teleponnya tuh ya hari pertama nyampe, at least SMS kek atau enggak at least Iya. apa kek, iya kan? Basa-basi banget. Kirim tuh surat bahasanya. pakai burung hantu kayak Harry Potter misalnya. Iya betul. Iya kan? Iya. Bisa gitu. Kenapa harus teleponnya di hari ketiga seolah-olah itu cuma buat menahan Rihanna tuh biar dia nggak pulang gitu. Betul. Terus dia bapaknya juga so asik juga kayak, itu kamar kamu ya kelihatan cozy banget kayak. Lu baru ngeliat mukanya Rihanna gila. Rihanna baru ngangkat telepon, lu udah tahu isi kamarnya. Aneh, Rihanna kan belum begini-begini, belum room tour. Gimana lu tahu? Terus yang berikutnya si cewek-cewek jahat ini yang berlima ini mereka tuh nggak punya urgensi ya, nggak punya urgensi lah untuk membuat Rihanna ini main Bloody Mary gitu. Iya betul. Yang pertama mereka tuh lagi di Indonesia, ya kan? Kenapa tesnya tuh harus main Bloody Mary? Kalau emang mau dites keberanian, jelangkung atau suruh aja Rihanna jalan-jalan tengah malam di pinggir-pinggir kuburan atau apa. Iya. Kenapa tes keberaniannya harus main Bloody Mary? Iya. Yang bahkan kayak dia itu nggak bisa membuktikan itu asli atau palsu gitu Iya, kan? Atau kalau mau tes keberanian nggak disuruh ngeplak anjing pelacak. anjing pelacak atau Iya. misalnya mengunyah granat. Iya, kenapa nggak disuruh nyentil tai lalat Tentara. tentara? Iya kan itu pasti ngetes keberanian kan? Atau kenapa nggak nah menurut gue Kenapa nggak suruh terjun payung di atas lahar? menurut gue Rihanna tes tuh nggak punya keberanian. urgensi Iya. untuk mereka tuh nggak punya urgensi Kok untuk Rihanna, teman-temannya? Iya, teman-teman itu nggak punya urgensi untuk menyuruh Rihanna main Bloody Mary gitu. Gua rada-rada risih sama karakter si Ega anjir yang laki-laki itu. Itu menurut gua
so asik banget anjir. Dia kan dia kan tabrakan, terus tidak lama dia tabrakan lagi. Terus dia bilang ke Riana, Kalau tabrakan "Riana, pertama?" kalau tabrakan sekali itu kecelakaan, tapi kalau yang kedua kali itu adalah takdir." Ini, gue di situ langsung Langsung merinding. berefleks ini. Langsung merinding. Iya, Langsung merinding. gua gitu. Mana tuh si Aga rambutnya kalau dari samping dia ininya jatuh tuh. Ega. Si Ega kalau dari samping ininya jatuh klimis gitu kan. Kalau kamera dari depan kayak pakai pomade begini. Iya. Kalau dari samping lagi jatuh lagi begini. Iya, aneh banget. Gimana sih Kagak ini shootnya konsisten, anjir? Rambutnya aja kagak konsisten. Terus kata-kata selanjutnya yang bikin gue lebih merinding lagi. Kamu penasaran nggak ngapain aku di sini sambil dengan kamera? Dia kan pegang kamera. Iya. Jadi si Aga tuh pegang kamera. Iya. Terus dia nanya ya ke Riana. Iya, kamu penasaran nggak? Kamu Ngapain pe- aku di sini dengan kamera ini? Kamu- So asik banget. Terus dia bilang kayak gini lagi. Jangan curiga dulu dong. Orang Riana kagak ngomong apa-apa. Cuma gini-gini doang sih. Curiga apa aja lu bisa menilai orang curiga dari orang gini-gini ngapa? Apa yang lu bisa menilai orang itu curiga sama lu anjir? Mana? Ega ya Allah. Siapa yang curiga? Lu GR banget, Ega. Mana ini tuh dibuat seolah-olah Iya. si Ega itu jatuh cinta sama sekretariana Lah kayak iya, orang makanya macam apa, so asik. orang macam apa yang ngelihat sosok kayak gitu bisa jatuh cinta gitu. Iya. Iya kan, lu Kalau bayangin. gue malah takut, coy. Kalau gue malah takut Iya. jujur gitu ya. Kenapa sih? Tapi kan itulah cinta itu buta. Cinta itu buta, semua orang tuh punya pasarnya masing-masing, Iya. ya kan? Mungkin si Aga ini fetisnya emang diliatin dari samping. Mungkin dia merasa terpacu ketika dilihat dengan mata kanan gitu kan? Ya kan? Mungkin, siapa tahu fetis orang kan beda-beda. Ada orang fetisnya mata kanan goblok. Fetis orang kan beda-beda ya kan? Kita nggak boleh ngejudge. Weh, ada adegan yang lu juga sempat kayak apa nih nanya? Iya. Coba tebak adegan yang mana? Apa? Adegan si Aga digangguin Bloody Mary. Jadi Aga lagi di perpus. Ega. Fucking lah. Ega, Aga, Iya. Naga, Iya. Itbulaga. Lagi di perpustakaan. Terus di belakangnya ada cermin. Tiba-tiba cerminnya jatuh. Srot, ya kan? Iya, iya. Cermin ditutup kain kan? Iya. Kainnya jatuh, srot gitu Iya. kan. Terus si Aga akhirnya berdiri dengan gak takut tuh, Iya. gak curiga. Kainnya diangkat lagi, ditaruh lagi, terus dia duduk lagi kan. Tiba-tiba itunya jatuh itu lagi. jatuh lagi. Kainnya jatuh lagi srot, tapi yang dia lihat bukan ke kanan, ke kiri gitu. Iya. Dia ternyata salah arah. Salah arah. Iya, jadi ada cerminnya kayak di sini. Karena kamera dari sini. Cerminnya di sini. Kainnya jatuh berat. Dia ngeliatnya ke sini. Set. Kayak seolah-olah harus tetap terlihat di kamera dia. Kayak dia tuh harus selalu angle kanan gitu kayaknya si Aga nih. Terus Si Ega. tiba-tiba ada Bloody Mary kan mau ngoinin dia, ngecek dia set, matanya mau ditusukin ke pensil. Tiba-tiba sekretariana datang. Berhenti. Shhh. Pergi tuh Bloody Mary. X-Men anjing tiba-tiba. Terbang. Bloody Mary-nya udah hilang. Belum di marinya hilang. Terus adegannya langsung cut, langsung ganti. Iya. Gue langsung kayak, itu apa ya barusan? Sekretariannya sebenarnya itu apakah dia Itu barusan member apa ya? hidden member X-Men gitu loh. Kan temannya ada yang hilang tuh. Si Rika apa siapa gitu. Apa Mary, gue nggak tahu udah pokoknya ada yang hilang yang pertama kali hilang kan. Terus nggak lama ada anak yang teriak tuh di halaman sekolah ngeliatin air mancur, yang itu pun teriaknya sangat-sangat actingnya sangat wadau ya. Kalian bisa lihat di trailer Iya, ada, entar sama-sama dimunculin di wadau, trailer. iya. Dimunculin di trailer. Jadi ada air mancurnya airnya berubah jadi warna darah. Betul. Iya, asumsi gua itu adalah darah si anak yang tadi hilang itu kan. Tiba-tiba orang-orang berkerubung lah, ada apa? Gurunya datang si kepala sekolah itu yang ibu-ibu itu. Dengan alisnya menukik itu ya. Tapi dia bilang gini, Sudah jangan khawatir. enggak. Semua tenang, jangan panik. Ngomongnya kayak pantun anjir. Lu nonton. Kayak nadanya kayak Semua semua tenang. tenang, jangan panik. Syukur Dalam baru- hati gua, cakep. Itulah lucunya lagi. Pas gurunya bilang semua tenang, jangan panik. Gue liatin di belakang-belakangnya anaknya actingnya nggak ada yang muka panik. Nggak ada muka panik. Kayak biasa aja gitu. Gitu. Jadi benar-benar semua tenang jangan panik. Ya kita nggak panik bu, gitu kan. Iya. Selanjutnya gue ada juga yang manggil Bloody Mary itu kan si sekretariana, si Iya. Riananya. Tetapi entah kenapa yang diambil dulu tuh teman-temannya dulu. Iya, malah Riananya malah aman anjir. Ya diambil dulu kan teman-temannya dulu. Terus ketika si cewek pertama tuh diambil, si yang game pembuli itu diambil,
Gue pikir dia udah mati karena kan air itu udah berubah jadi darah. Iya, betul. Ternyata mereka berempat nggak dibunuh, Cuma diikat doang. diikat doang gitu di dunia upside down itu. Iya. Dia bahkan bilangnya itu dunia terbalik kan? Dunia Dunia terbalik. terbalik anjir. Tapi subtitlenya mirror lah. subtitlenya bukan upside down, reverse world gitu. Iya. Mereka nyebutnya tuh reverse world. Ini bener-bener kayak Stranger Things. Ini menurut gua mereka Collab Stranger Things, collab sama X-Men, collab Iya. sama Spider-Man. Doctor Strange. Doctor Strange Doctor sama Strange. Spider-Man No Way Home ini collab semua jadi Sama satu. Uya Kuya. Sama Ada juga Serinasi dan Uya Kuya juga. Ntar kita bahas Ntar, soal itu ya. ntar. Terus itu adegan puncaknya. Iya. Oke, terus si setannya ini bilang kan, teman-teman kamu harus mati, gitu kan? Itu siapa? Si Bloody Mary kan bilang gitu kan, teman-teman kamu harus mati sambil kepedesan. Iya, sambil kepedesan. Kayak Bloody Mary-nya tuh kayaknya sebelum dia syuting tuh kayaknya dia makan samyang dulu. Lagi sambil. Udah gue bilang lagi ini one chip challenge. One chip challenge kayaknya itu sebelum. Kan si Bloody Mary bilang teman-teman kamu harus mati gitu kan. Tapi kalau emang lu mau ngebunuh mereka, nggak perlu lu kumpulin semua terus lu bunuh sekalian. Culik satu bunuh gitu. Kenapa Iya. harus dikumpulin semua itu teman-temannya? Iya kan? Iya betul. Kalau misalnya mau dibunuh ya, kalau misalnya emang lu nggak suka sama mereka dan lu mau matiin, habis dibunuh langsung lu matiin lah. Iya, motifnya mereka nggak dibunuh, cuman disekap doang juga, diikat pakai tanaman rambat itu Tidak jelas. Tidak jelas. Adegan itu hanya biar Rihanna ini jadi hero. Betul. Adegan itu dibuat biar Rihanna ini bisa jadi hero. Malah di tagline-nya dibilang Rihanna kamu murid teladan. Dari mananya anjing? Teladan dari mana? Sekolah aja nggak pernah, belajar aja nggak pernah. Belajar aja nggak ada scene belajarnya Di sekolah ini entah nggak ada murid-murid tuh nggak pernah belajar, cuma baca-baca buku di taman gitu kan. Tiba-tiba Di lorong di taman. kamu Rihanna, kata kepala sekolah kamu adalah Murid murid teladan. teladan. Nah, dari mana? Nggak pernah ada adegan Rihanna ikut Olimpiade Sains anjir. Nggak ada. Nggak ada. Baru 4 hari nyampe sore. Baru 4 hari nyampe Adegannya cuma tidur, makan, berantem. Tidur, makan, berantem. Iya. Tidur, makan, berantem gitu kan. Terus guru-guru juga nggak ada di sekolah ini. Ini sekolah apa pesantren atau Cuman apa sih? kepala sekolah satu, anak kepala sekolah Satu. satu, sama penjaga perpus. Penjaga perpus. Astrid tuh. Kayaknya tempat penyekapan sih kayaknya ya. Selanjutnya yang aneh juga. Jadi sebelum si Rihanna ini masuk ke dunia upside down itu, si ibunya bilang, "Ayo kita harus selamatkan teman-teman kamu." Terus si Rihanna-nya akhirnya si kepala sekolahnya bilang, "Kita tutup semua cermin ini dengan Enggak, kain." Si kepala sekolahnya pernah tercetus ide yang cukup bodoh juga menurut gua. Apa tuh? Dia bilang gini, si Bloody Mary ini kan asal dari Slovakia. Kita bawa dia ke Slovakia, tempat kelahirannya si Bloody Mary. Lah goblok. Gua mau bawa cermin di tempat imigrasi. Orang bingung anjing. Udah gitu cerminnya tuh bukan cermin yang begini lagi ya. Cerminnya itu cermin yang gede banget. Gede banget anjing. Lu ribet banget mau ngalahin Bloody Mary, lu Ke mesti Slovakia. bikin visa dulu, visa Eropa. Ke Ya Slovakia. Allah. Belum tentu keterima. Belum tentu keterima. Ada kalau- wawancaranya dulu, Iya. terus ada wawancara visa kan, Iya. visa Schengen. Iya. Belum lagi dicek mutasi rekening Iya, koran, iya. ya kan. Udah gitu kalau lagi naik pesawat Bloody Mary-nya mabok bagaimana? Kalau misalnya naik pesawatnya sekarang harus karantina dulu 7 hari, ya kan? Sama Terus, antigen. Minimal lu bawa Bloody Mary-nya ke Slovakia jangan dadakan lah, karena kan Bloody Mary-nya butuh waktu packing gitu Butuh kan. waktu packing. Iya. Lu bayangin gimana kalau Bloody Mary-nya sampai Slovakia nggak boleh masuk, Iya. ditahan di imigrasi, karantina dulu. Iya, gitu. betul. Swab dulu, dicolok lagi Bloody Mary-nya. Oh, negatif, boleh udah masuk. nyulik anak orang 4, gue mesti karantina. Hidupnya Kan sedih Bloody Mary-nya. Iya. Terus akhirnya mereka tercetuslah sebuah ide untuk menyelamatkan teman-temannya mereka. Iya. Oke, kita selamatkan teman-teman kalian. Tutup semua cermin ini dengan kain karena itu adalah pintu masuknya Bloody Mary. Iya. Nah, kalau lu pikirin, Bloody Mary itu tadi di awal yang pas scene agak dia bisa ngejatuhin kain. Iya betul. Gunanya apa kain itu Gunanya ditutup apa? dengan cermin itu ditutup dengan kain? Makanya nggak ada gunanya. Ya kan? Jadi logikanya tuh kadang mereka tuh pasti kayak setelah menonton film itu baru kepikiran juga tuh Iya. kayak, ih ternyata gini ya. Harusnya si kepala sekolahnya bilang, ayo kita paku. Iya, kalau nggak, ayo kita paku, hancurkan sama cermin. Betul. Lebih masuk akal. Ayo Iya. kita hancurkan sama cermin. Dan sisain satu buat jalan masuknya Keluar buat masuk. ngalahin. Iya. Iya kan? Harusnya kayak gitu Harusnya kan? kayak gitu. Logis itu logis. Itu Kalau nggak, ayo kita tempelkan stiker slang di cermin-cermin ini. Iya kan? Kayak cermin-cermin di anak kos gitu Iya, kan, di iya, kamar anak kos. Iya, biasa harusnya bisa gitu. Nah, sekarang kita masuk ke adegan yang terwadau, terkoncrot, terkincrit, Iya. terberak, termensret gitu ya. Lu apa?
adegan kan si Rihanna ini dia tuh bisa punya kekuatan super lah, bisa telekinesis kan. Di sekolah yang lama dia tuh dijauhin karena dia tuh dianggap aneh karena bisa telekinesis. Nah di sekolah ini anak-anak tuh nggak tahu dia tuh bisa begitu. Tiba-tiba videonya yang begitu disebar sama anak karena anak kecewa. Aneh ini suka sama Aga, tapi Aganya ini suka sama Ega. Bodoh amat. Tapi si Eganya ini suka sama Rihanna gitu kan. Jadi si anaknya kecewa disebarkanlah video itu set. Tiba-tiba pas lagi makan, ting 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 bunyi kan HP-nya. Dilihat HP-nya tuh, kaget semua orang-orang kan. Terus tiba-tiba si Rihanna begini, kalian semua akan melupakan video ini. Kalian tidak pernah, kenapa jadi uya-kuya? Kenapa jadi uya-kuya? Tahu gak? Itu pas abisin itu satu teater tempat kita tadi Ketawa. ketawa, Bener-bener ketawa. Cekikikan, Gue yakin, ketawa geli. gue yakin. Nah, itu ketawa pas klimaks yang di akhir tahu. Dia itu juga. Ketawa, cekikikan di belakang. Masalahnya gue yakin si sutradara dan scriptwriter tuh menulis itu tuh bukan untuk jokes tapi untuk beneran gitu. Iya, untuk kayak wah keren nih, keren. Yang di akhir lebih parah lagi. Jadi kan setelah teman-temannya diselamatkan Rihanna ingin menghapus ingatan kan. Ala-ala Dr. Strange dengan sihirnya kan. Terus Rihanna pidato kan. Dalam hitungan ke-10 kalian akan melupakan semua kejadian. Tidak ada Bloody Mary, tidak ada Rihanna di sekolah ini. 3, 2, 1, terus 10. Terus dia bilang dalam hitungan ke-10, terus tiba-tiba ngitungnya 3, 2. Oh iya, baru inget gue. Rihanna ya. Rihanna bingung ini. sendiri, tidak konsisten. Rihanna menghipnotis dirinya sendiri, jadi bingung sendiri Rihanna-nya gitu. Mungkin kalau udah nonton, enggak itu ya. Terus udah, tiba-tiba adegan transisi udah pagi dan Rihanna-nya diselamatin gitu kan. Iya. Kamu adalah murid teladan. Nah, bener kata Vidya. Kan itu malam ya, ya jam 4 lah, jam 5 lah. Habis anak-anak itu jatuh, tiba-tiba dengan berikutnya kan pagi. Yang Rihanna mau pulang. Nah, Rihanna tuh ngapain tuh dari malam sampai pagi tuh? Masa berdiri doang gini, nungguin anak-anak bangun. Masa dia nungguin doang gitu kan? Sebenarnya ngapain? Apakah dia lagi MPL? Kira-kira Enggak sih. lagi pakai Eudora gitu kan? Lagi Gue rasa push sih rank? dia lagi streaming Mbak Imwong ya. Kalau nggak Nonton Mbak Imwong. Tara Arts, betul dia lagi nonton Tara Arts gitu kan. Menurut gue, terus akhirnya si Rihanna ini memutuskan untuk cabut kan dari sekolah itu. Nggak ada urgensinya kenapa si Rihanna itu harus pergi gitu dari sekolah itu. Iya. Kan dia tetap bisa bersekolah di situ. Iya. Tetap bisa berkenalan lagi dengan Betul. teman-temannya. Masalahnya sebelum dihipnotis, teman-temannya itu berpelukan sama dia kayak, kamu harus ingat aku ya, jangan lupakan aku nih. Kamu pegang musik ini gitu kan. Oh iya betul, kata si Ana ya, Seolah-olah teman-teman mau berpisah untuk selamanya gitu. Padahal kan Rihanna ini setelah kejadian itu pun, setelah ingatannya teman-temannya dilupakan pun, dia tetap bisa sekolah di situ. Iya, bisa kenalan lagi. Bahkan dia kan sudah dianggap murid teladan sama si kepala sekolah. Iya. Kenapa dia harus pergi gitu kan? Nggak ada tujuannya kenapa dia harus pergi. Salah satunya alasan kenapa dia harus pergi adalah biar film itu jadi trilogi. Betul. Biar film itu tuh jadi 3 anjir. Betul. Iya kan? Betul, Makanya dia pergi ntar petualangan selanjutnya nggak tahu apa Rihanna in the Multiverse of Madness kali atau Iya. Rihanna Love and Thunder. Bisa. Ya nggak tahu Iya. gitu. Atau di yang ketiganya nanti Rihanna masuk sekolah menjahit kan kita nggak tahu juga. Rihanna Taylor. Rihanna Taylor ya kan. Ada lagi nggak yang lo mau sampaikan? Ada dong, lu udah kelewatan ini nih. Ini menurut gua absurd juga waktu si Elsa kan diculik Bloody Mary. Jadi dia udah bawa koper, Diculik. dia lihat darah tuh, dia injek darah itu. Jatuh. Licin, kepleset. Terus yang gua aneh dia nggak bisa bangun lagi. Berusaha udah, tapi licin itu darahnya. Kayak yang pertama, Elsa, lu tuh bukan lagi di taman anggrek, lagi main ice skating. Iya, betul. Lu itu nggak pakai sepatu ice skating gitu Iya. kan? Dan lu tuh nggak lagi di arena es gitu. Terus itu darah tuh selicin apa? Apakah darahnya penuh minyak? Kalau iya, itu si Bloody Mary mesti dicek ke klinik apakah dia kolesterol. Itu yang gua tanya ke sutradaranya karena darahnya udah kandungan minyaknya udah berlebih tuh menurut gua. Iya kan? Masalahnya dia tuh tiap berdiri kepleset, Iya, dia berdiri kepleset kayak Seolah-olah- itu darah selicin apa? Ya, itu tuh maksudnya biar kita tuh tegang gitu, karena kan itu lagi adegan panik, padahal kita nggak tegang-tegang juga gitu Iya, nontonnya. tapi somehow si pemeran Elsa ini meranin kayak susah bangun dari darah itu kayak walaupun kita tahu tiada film yang logis, tapi itu kayak
Hey, gitu, itu bisa loh, harusnya bisa loh, Iya, bisa iya. banget itu, bisa Iya, banget iya, iya, gitu. iya. Kemungkinannya masih gede gitu. Nah, terus juga backstory-nya si Bloody Mary ini juga digambarkan sangat-sangat nggak jelas ya. Sangat-sangat nggak jelas. Digambarkan Bloody Mary ini adalah seorang bangsawan yang dia tuh suka ngebunuh-bunuhin orang. Ya. Ya kan? Buat biar dia tuh awet muda. Iya, iya, iya. Dan digambarkan juga Bloody Mary ini benci banget sama anak kecil, makanya dia tuh nggak pernah ganggu Rihanna karena Rihanna itu ditemani sama Riani, Iya, iya, yang which is Riani itu anak kecil. Yang pertama, maksud benci di sini bukan benci yang gue benci ke kodok dong, ngerti nggak? Iya. Tapi kayak lebih ke gue benci ke, iya kan? Iya. Lebih ke gue benci ke wanita kobra yang bermasalah sama gue tuh kan. Jadi maksudnya benci itu bukan benci yang bikin lu takut. Kenapa? Si Riani ini seolah-olah bikin si Bloody Mary ini tuh nggak mau bersentuhan dengan Riani gitu, Iya, ya kan? iya. Kenapa Riani ini seolah-olah tuh jadi jimat gitu kan? Iya, betul juga. Itu kenapa ya? Itu yang pertama. Terus yang kedua, nggak dikasih tahu kenapa si Bloody Mary ini tuh bener-bener benci anak kecil. Satu-satunya yang menjelaskan kenapa dia benci anak kecil, waktu dia mandi, dia diintip anak kecil gitu. Iya, betul. Anak pembantunya. Iya, anak pembantu. Dia yang diintip. sudah dia bunuh. Yang pertama, kenapa tuh anak pembantu bisa masuk di toilet? Lagian toiletnya pun tuh gede banget nih, toilet gede banget, tapi cuman ada bak mandi. Betap doang, kagak ada wastafel. Gue curiga zaman dulu nih si Bloody Mary berak gali tanah gitu ya. Kalau berak gali Dikubur tanah, lagi. dikubur, Keramikin sendiri. keramikin. Ya berak kayak gitu. Masa toilet cuman ada, masa di kamar mandi doang. cuma ada bathtub doang gitu Iya. kan. Terus akhirnya si backstory-nya kan, si Bloody Mary ini tuh ketahuan kalau dia tuh jahat, dia sama penyihir-penyihir, dia ditarik, dipenjara di dalam cermin. Makanya dia tuh jadi kayak yang sekarang. Iya, gitu. betul. Dia kan orang Slovakia tuh. Nggak dijelasin gimana caranya tiba-tiba cerminnya ada di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu dikurung itu kan harusnya dia masih ada di Slovakia dong. Dia dikurung pertama Ini, kali. Tapi penyihirnya mukanya Jawa banget anjir. Iya. bahkan namanya di cast itu penyihirnya itu nama Jawa. Gue tadi baca. Oh, iya. Oma siapa tuh namanya Oh, iya. si penyihirnya itu. Iya. Nah, nih ini feeling gue ya. Kenapa cermin itu bisa ada di Indonesia? Feeling gue aja nih. Mungkin cermin itu tuh dibeli tim produksi itu bukan di sana. Tim produksi itu beli di Indonesia aja gitu. Jepara itu. Jadi itu seolah-olah ceritanya doang itu Oh, di iya. luar negeri. Tapi cermin itu tuh emang di Indonesia. Ngerti nggak? Iya. Goblok banget lu, Ger. Ya Nggak. emang belinya di Indonesia lah. Jadi cermin tuh Masa nggak- orang tiba cermin gara-gara itu- film ini doang harus beli cermin di Slovakia anjing. Cermin itu nggak dikirimin tim produksi dari Slovakia, enggak. Iya, gua ngerti, gua tahu itu. Gak usah disebutin, gua ngerti. Gua Mereka tahu. beli cermin itu di Indonesia, tapi diceritakan seolah-olah cermin itu di Slovakia. Lu kasih tahu gua apa gimana sih? Kita mau masuk ke acting. Menurut gue acting di film ini tuh, aduh gimana ya? Masalahnya kalau gue ngomong kayak gini tuh pasti balasannya, Yang emang gua- lo bisa acting? Enggak. Yang menurut gua sebenarnya yang gua sayangkan adalah di situ ada Sienna Cinnamon loh. Oh iya, yang penyalin cahaya. Yang di film apa yang di Netflix? Penyalin cahaya? Iya. Menurut gue dia doang yang actingnya paling oke. Enggak, justru di situ Paling- dia nggak kelihatan. I mean maksudnya dengan screen time-nya dia yang sangat sedikit itu, Iya. dia memaksimalkan itu. Atau mungkin karena kita udah lihat dia di film Penyalin Cahaya kayaknya ya. Jadi kayak pas ngeliat itu terdoktrin ya, kayak terdoktrin kayak dia kayak bagus. Dia wah gila. Soalnya di Penyalin Cahaya memang acting dia gila Tapi banget. sangat disayangkan kenapa harus dia orang kedua yang diambil gitu. Padahal kalau dia misalnya dibiarkan stand out sampai akhir, kayaknya lebih bisa menolong gitu ya. Bisa. Karena Atau enggak yang menurut gue yang bisa dibikin jadi Elsanya dia. Betul. Karena Mukanya lumayan jutek-jutek gitu iya juga. mukanya untuk jutek juga kayaknya dapat gitu. Kenapa pengeliminasian karakternya itu menurut gue off banget anjir, kayak yang Ini subjektif sih tapi. kurang serk gitu gue. Kenapa yang bagus itu malah diambil duluan sampai akhirnya Dan dialognya dikit. yang gitu. disisakan itu yang bikin sakit mata aja gitu. Asianya, si Elsanya. Itu actingnya bagus banget kalau dia main series. Mungkin kayak dia Benar. bisa mendalami Tapi- horor Iya. juga sih. Nah, tapi si Elsa ini memang gue juga ngerasa dia kayaknya kalau main sinetron series yang jadi antagonis gitu bagus. Bagus, tapi Entah. untuk sebuah film di sini menurut gue kayak kurang penempatannya rada-rada. Nah, soalnya penempatan porsi aktingnya agak-agak lebay. gue nggak tahu ya kenapa di film ini tuh semua adegan teriaknya tuh bikin cringe banget. Iya, adegan teriak ah.
gitunya tuh. Semuanya, like semuanya, termasuk Kayak Elsa-nya. ada yang masih nahan dan kayak kurang lepas Iya, gitu. kayak Dan kurang kita merasa kurang itu takut. bukan teriakan takut gitu. Bukan, lebih ke teriakan terkejut ngeliat orang telanjang Iya, gitu sama kan. terkejut karena kakinya keinjak gitu. Kayak Sule. Iya. Gue emang bukan guru acting, Iya. tapi gue tahu acting mana yang bisa dinikmati, mana yang bisa enggak. Iya, betul. Gitu kan. Kalau untuk di sini, kalau dibilang nggak bisa dinikmati banget juga enggak. Enggak juga. Beberapa tuh masih bisa dinikmati. Tapi ibaratnya kalau misalnya kita makan makanan, yang di depan kita tuh cuman nasi disiramin kuah doang, nggak ada ayamnya, nggak ada telurnya. Iya, iya. I mean kayak semua tokonya ya. Bahkan si kepala sekolahnya, yang mana itu tuh aktor senior, nggak ngangkat juga gitu. Ngerti nggak sih? Let's say kalau di menjelang maghrib, seancur-ancurnya film itu, blizzardnya film itu, ada tokoh nenek-nenek itu dan tokoh Nina yang aktingnya bagus banget sampai kita bisa telan itu film Iya. kan. Tapi kalau di film itu bahkan aktor seniornya tuh nggak ngangkat menurut gue ya. Iya, dan Si mamanya Aga, si kepala Iya, sekolah, Ega. si bapak anjing. Enggak, lu salah mulu anjing. si bapak dan ibunya Nina, semuanya tuh nggak ada yang ngangkat gitu. Jadi kayak bener-bener film itu kayak bener-bener jadinya tuh flat, se-flat-flatnya. Kalaupun gue boleh pilih satu yang bagus, gue pilih Aura Kasih sih. Anaknya Aura Kasih yang anak kecil itu. Gue lumayan setuju sih. Si Anggi itu. Si Anggi itu doang. Juga sebenarnya kita yang ada yang miss juga, Ger. Tiba-tiba pas semuanya udah keluar di teleport sama si Riana, tiba-tiba si kepala sekolahnya itu bacain mantra yang itu nggak dijelasin mantranya dapat dari mana anjing. Iya betul sih. Dia bacain mantra apalah itu, bahasa mana itu. Itu kita nggak dijelasin kan? Oh kalau gue sih pikirnya karena kan ternyata Itu dapat dari si mana? kepala sekolahnya itu garis keturunannya itu penyihir. Mungkin dia itu kayak emang penyihir gitu. Atau dia beli cerminnya itu satu set dengan mantra Dengan mantra. Mantra untuk membuka, Iya, mantra untuk menutup, menutup. mantra untuk memutar. Kayak dapat buku guidebooknya gitu lu pas beli cermin. Kayak beli kulkas. Ini cermin ada isinya, Bu. Nah, itu di guidebooknya ya kalau terjadi sesuatu. Kayak mereka mengucapkan mantranya itu ininya logatnya itu masih kentara banget anjir. Iya. Lu fek tek, luk lek, pak gitu. Astaga. Maksudnya kan kayak kalau let's say kalau itu tuh dari Slovakia. Iya. Ya make it creepy kek. Iya. Kalau nggak dibuat creepy kek nadanya atau misalnya diucapkan bareng-bareng nih. Iya, Ya kan? Ayo kita ucapkan bareng-bareng. Karena mantra itu kalau diucapkan rame-rame itu lebih ngeri loh. Iya, Kayak lu kalau nonton Incantation Belum sih, belum gua. Nah, itu kan mantranya mereka tuh diucapkan sama rame-rame gitu. Jadinya kesannya tuh kayak magis, kayak creepy. Iya, iya. Ini tuh enggak, ini tuh mantra itu diucapkan tuh bener-bener kayak lagi baca lirik lagu Kayak gitu. lagi pidato ya. Kayak lagi stand up komedi. Lagi baca Kalau komedi Enggak ya? mah kayak Nama saya Iya. Nina. saya kepala sekolah, jadi kepala sekolah tuh nggak enak. Jadi Punya murid Riana tuh. lanjut ke gue pengen lanjut ke ini sih, ke kostum ya, ke make up dan kostum. Ya Allah, itu wignya si Rianinya bener-bener kelihatan murah Kagak rapi ya. dan kelihatan murah banget gitu. Wig yang lu nonton RuPaul Drag Race deh buat Tiba-tiba. buat para hair designer atau kostum designer atau apapun itu, kalian mending nonton RuPaul Drag Race biar kalian tuh bisa melihat seberapa drag queen itu penting banget. Itu namanya hairline tuh. Tau Iya, hairline iya. nggak? Iya, Hairline tuh garis rambut gitu. Bener-bener gimana caranya mereka tuh ngelem prostetik gitu biar kalau pas pasang wig itu bener-bener kayak rambut Bener-bener gitu. kayak rambut ya, betul. Ini tuh masih kelihatan hitamnya di sini anjir. Terus kayak rambutnya tuh kayak ngembang-ngembang kayak Jimmy Neutron anjing jadinya si Iya, iya. si Rianinya itu. Terus kayak wignya kegedean gitu gak sih di palanya Iya, si Riani? itu maksud gue. Jadinya kayak kepalanya tuh kayak bengkak. Tau nggak? Astagfirullahaladzim. Kayak Jimmy Neutron gitu. Kayak bagol, palanya kayak bagol. Bahkan wignya si Bloody Mary-nya pun itu kurang gitu. Belum lagi tuh si Bloody Mary ya, sok-sokan mau ngomong bahasa Indonesia anjir. Ngomong bahasa Indonesianya kayak Obama. Saya suka nasi goreng. Kalau beneran dia, iya bener. Kalau beneran dia dari Slovakia pun kita nggak jelasin gimana proses dia belajar bahasa Indonesia. Indonesia. Kan? Apakah dia sering ngomong sama warga lokal kan kita nggak tahu juga. Sering beli rokok atau beli... Atau mungkin dia sering bikin TikTok pakai bahasa Indonesia biar FYP kan sering gitu. Bule-bule ngomong-ngomong bahasa Indonesia biar cepat naik. Enggak lah, nggak cuma bule, orang Korea juga banyak. Kayak lu kalau lihat bule-bule di TikTok ngomong bahasa Indonesia kayak gitu deh. Yang kita tuh susah mengerti dia ngomong apa. Padahal
adegan yang si Bloody Mary-nya ngomong itu adegan pemungkasnya. Iya. Di situ tuh ceritanya. Iya, betul. Di situ tuh konklusi permasalahannya tuh ada di situ. Dan yang paling kesel apa? Si cara ngalahin Bloody Mary-nya. Jadi kayak si Bloody Mary-nya kan akhirnya nutup matanya Rihanna. Iya. Aku bisa merubah masa lalumu. Aku bisa, kamu biarkanlah intinya kamu Ya, biarkan semua kesedihanmu akan kuhapus. kamu dan biarkan akan aku, memberikan kesenangan. biarkan aku membunuh teman-temanmu, tetapi hidupmu akan kuubah gitu kan. Kenapa mereka harus ada persetujuannya Rihanna anjing? Iya, kenapa harus ada gitu persetujuan kan. Rihanna? Terus lagian abis gitu gimana? Kamu setuju? Terus si Rihanna bilang tidak. Langsung teman-temannya terlepas dari belenggu. Iya, terlepas dari ikatan tanaman rambat. Semudah itu anjing ngalahinnya. Anjing. Karena gue tuh udah nunggu 2 jam. Iya. Gue pengen tahu gimana Bloody Mary ini tuh Soalnya kalah. Iya, Bloody Mary-nya kan juga terkesan overpower banget. kan, Overpower nyulik-nyulikin banget, ya. bisa menembus 2 dunia, dimensi Iya. kaca dan dimensi manusia. Iya, ternyata ngalahinnya cuman gara-gara Rihanna Ngomong bilang, tidak. Wah, langsung terlepas semua. Langsung lepas, langsung mereka lari keluar dari cermin. Diteleport sama si Rihanna-nya. Kenapa nggak dari tadi sih ya teh? Teleport. Dan lagian Rihanna itu benar-benar bisa teleport anjing kayak Nightcrawler di X-Men. Wih, nggak tahu deh film ini tuh arahnya mau kemana ya. Goku anjing kalau di. Gue bener-bener nggak tahu film itu arahnya mau kemana. Kalau kalian lihat kita bingung nih ceritanya tuh kayak maju mundur nggak jelas gitu. Ya emang filmnya kayak gitu ya. Emang filmnya seperti itu. Jadi- Gimana ya? Jadi kalau kalian bingung kenapa kita ngomongnya kayak gini ya emang filmnya seperti itu. Ini langsung ke rating ya. Konklusinya dulu. Konklusi untuk set dan efek gue kasih 8. Enggak 8 sih, ketinggian 7 sih. Oke, that was okay. 7,5 sih gua. Set dan efek gue kasih 7. Untuk sisanya tapi ya, The terutama whole, semua. terutama untuk cerita dan acting pemain Gua 5 deh. 4 gue. Iya. Gue at least lebih bisa enjoy ini daripada yang kemarin tuh yang pakai artis viral. Film yang pakai artis viral, gue lebih bisa enjoy ini sih. At least film ini tuh masih bisa gue nikmatin visualnya, terus warnanya, gambarnya, efeknya, setnya, masih bisa gue nikmatin dan kebodohannya tuh masih bisa bikin gue tertawa. Iya. Ya kan? Terutama kebodohan saat Bukan kita doang anjir yang tertawa, seluruh orang di teater tadi ketawa geli anjir. terutama pas puncak komedinya tuh pas adegan hipnotis itu bener-bener puncak komedi itu bukan film komedi loh. Tapi di belakang gue pada Sampai- ketawa Orang geli. menikmati banget loh. Orang menikmati banget. Beneran ketawain tuh kayak lagi di film Sri Mulat tau nggak? Bener. Iya. Overall rating gue 4. Lu Tadi gue udah berapa sih? 5,5. Overallnya Overallnya. seperti itulah ya teman-teman. Film Sakit Rihanna juga sudah tayang di bioskop. Kalau mau buruan nonton ya. Iya. Karena gue selalu bilang kalian harus nonton film-film kayak begini tuh di bioskop karena biar kalian menyaksikan sendiri dengan mata kalian kalau banyak film-film yang aneh-aneh. Karena bakal sayang banget kalau kalian nggak nonton film-film kayak Walking Dead Tomate, Menjelang Maghrib, kayak gini-gini tuh kalian susah nyarinya The lagi. Doll 3. Kalian bakal susah nyarinya lagi tuh di mana-mana untuk menyaksikan kebodohan-kebodohan kayak gini gitu, ya kan? Jadi ingat nonton di bioskop. Saksikan sendiri, tapi balik lagi review itu akan sangat subjektif karena Betul. bakal ada yang suka juga. Kita nggak Bakal pasti tahu, ada yang suka bakal ada yang suka. Kalau nggak ada yang suka, nggak mungkin ini jadi 2 film. Bahkan berpotensi jadi 3 film malah. Iya, berarti ya. kan kalau kayak gitu berarti memang banyak yang request. Banyak kan? yang request, banyak yang suka, Bikin kedua atau dong. emang yang kayak tadi produsernya yang kekayaan gitu. Iya, banyak duit. Ya udahlah, Itu terima lebih ke yang kasih. kedua sih. Terima kasih buat yang semua sudah menonton. Berikutnya yang kita tunggu-tunggu ini adalah Pengabdi Setan. Yes, kita nonton di hari pertama. Kita udah beli tiketnya di hari pertama. Udah kita udah beli pre-order. Literally di hari pertama. Jadi langsung aja kita buat nanti. Dan ditunggu untuk sampai jumpa. Ini ada ketinggalan ya. Ini sebenarnya kita udah tutup ya. Iya, Kita udah closing. Tapi pas gue baca notes baru keinget Baru ada keinget. satu. Ada satu. Kan harus tahu. Jadi ada adegan si Ada ya? Bukan si Elsa. Elsa. Si Elsa habis ngeliatin videonya yang serem-serem kan, videonya Rihanna yang serem dah pokoknya. Iya. Terus si Elsa bilang, udah kita cari yang lucu-lucu aja. Video lucu-lucu. Video viral yang lucu-lucu. Terus dicarinya di YouTube gitu. Mereka bikin YouTube tapi namanya apa? Tahu nggak? Nama search engine-nya? Search apa? Viral the World. Viral the world. Viral the World. Jadi nama search engine-nya Viral the World. Ya Terus si ininya si anaknya kalau nyari berita tuh di search engine juga namanya ini
Search the word. Search the word. Nah, semuanya ada the word ya. Apanya? Iya, aneh banget. Itu apa nih? Apakah mungkin si Ana kalau mau kalau misalnya mau nyari resep dia di cook the word? Kalau mau nyari lirik lagu di sing the word? Apakah kalau dia mau nyari teman di friend the word? Friend the word. Lu tonton aja dah sendiri. Lu tonton aja filmnya sudah tayang di bioskop, judulnya Viral the Word. Viral the word.